wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Marilah kita sebelum memulai pelajaran kita seperti biasanya, kita memulai doa. Ketua kelas Alfian, tolong pimpin doanya seperti biasa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang nggak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Absen dulu ya. Alfian Saputra, Hadir, Bu. Aris Kunandar, Hadir, Bu. Lolita, Hadir, Bu. Risti Yolanda, Hadir, Bu. Selvi Sarah, Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Jadi kalian harus belajarnya semangat ya, karena kalian ini kan generasi muda yang akan meneruskan bangsa. Jadi jangan malas belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita, tidak seperti membawa barang ya. Jadi kita kalau kita ilmunya ada, jadi kita tuh tidak membebani kita kemanapun. Kemudian identitas ibu itu sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 bahasa Indonesia semester 2, dan KD atau kompetensi dasar itu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian dapatkan yaitu menentukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi. Kemudian menyusun sebuah resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya, dan juga kalian ini kan agar bisa mempresentasikan, menanggapi dan merevisi resensi hasil kerja dalam diskusi kelompok. Nah, nanti akan ibu bagi kelompok kalian 3 orang satu kelompok atau 4 orang satu kelompok nanti ya. Nanti kalian presentasi di depan. Iya, Bu. Nah, jadi di antara kalian ada nggak yang pernah baca novel atau karya-karya sastra? Baca nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bu pernah baca buku novel apa? Novel Surat Tiga untuk Tuhan. Baca nggak? Pengarangnya siapa? Sudah tuh apa kekurangan dari buku ini? Tidak, Bu. Tidak. Risti nggak pernah baca? Tidak, Bu. Saya pernah, Bu. Apa buku apa? Andrea Hirata. Jadi materi yang kita akan bahas di hari ini adalah resensi ya. Sudah pernah belum dengar kata resensi? Belum, Bu. Jadi, nah, pengertian resensi adalah ulasan atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Nah, tugas penulis resensi itu sendiri adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah karya itu layak untuk dibaca atau tidak. Nah, hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi adalah seperti kualitas isi buku, penampilan, unsur-unsur, kemudian bahasa dan manfaat bagi pembaca. Selanjutnya itu ada isi dan kebahasaan dalam resensi. Nah, isi dalam resensi itu meliputi seperti sinopsis, ulasan singkat, buku dengan kutipan secukupnya, kemudian keunggulan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak buku itu tersebut. Jika yang diresensi adalah buku novel, maka dalam penulisan sinopsisnya, resensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah, watak, latar belakang, suasana, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kebahasaan teks resensi. Yang pertama, di dalam resensi itu banyak menggunakan konjungsi penerangan. Contohnya ya, seperti bahwa, yakni,
yaitu. Nah, selanjutnya itu di dalam kebahasan ada dalam teks resensi juga sering dikemukakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menyatakan sebuah kejadian seperti semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang keempat ada menggunakan konjungsi penyebab. Contoh konjungsi penyebab ini contohnya seperti karena dan sebab. Nah, yang keempat ada terdapat pernyataan saran dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung rekomendasi pada bagian akhir. Hal seperti ini ya anak ditandai dengan menggunakan kata seperti seharusnya dan hendaknya. Nah, sampai di itu tadi ada lagi ya seempat ini. Kemudian ada yang kelima, terdapat pernyataan saran dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung rekomendasi pada bagian akhir. Hal ini ditandai dengan menggunakan kata seperti seharusnya atau hendaknya. Dan yang keenam itu menggunakan kata kerja mental. Contohnya menari, menyukai, menikmati, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Yang ketujuh adanya kata serapan. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik itu bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Nah, salah satu contohnya adalah penulisan kata serapan harus ditulis sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, tulisan cek kalau di Inggris itu kan CHECK, tapi yang di Indonesia di dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar itu adalah cek, C, E dan K, cek, bukan cek ya. Nah, contoh selanjutnya itu tim ya. Kalau di Indonesia penulisan bahasa Indonesia yang baik itu adalah TETIM ya, tim. Tapi kalau di bahasa asing, bahasa Inggris itu tim. Kan banyak tuh anak-anak suka menulis tulisannya tim biar gaul katanya. Tapi yang asli benar di dalam bahasa Indonesia adalah tim. Kemudian ada lagi contohnya taksi. Taksi kalau di bahasa asing itu menggunakan ek ya, tapi kalau di bahasa Indonesia yang baik itu menggunakan huruf K. Nah, jadi materi yang tadi ada yang ingin bertanya apa belum paham yang Ibu jelaskan tadi? Paham Bu. Nah, paham. Kita bahas materi selanjutnya yaitu membuat resensi. Nah, dalam membuat resensi itu banyak langkah-langkahnya ya. Yang pertama, mengenali semua aspek buku yang diresensi mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut ya. Yang kedua, kalian harus membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat dan teliti. Jadi kalian baca dari atas sampai bawah. Jangan kalian membaca buku itu cuma dilihat gambarnya aja ya. Jadi kalian baca, kalian teliti. Pokoknya yang jangan cuma melihat gambarnya aja lah ya kalau baca buku. Kemudian yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Jadi ketika kalian membaca buku itu kalian tandai mana yang penting dan mana seperti. Contohnya ya, apa topik dari buku itu, apa yang dibahas dalam buku itu. Nah, jadi kalian garis bawahi. Nah, selanjutnya yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Jadi kalian membuat sinopsis. Sinopsis itu apa? Sinopsis itu adalah opini kalian. Nah, opini ini kalian boleh bebas, tetapi tidak boleh keluar dari pembahasan buku tersebut. Nah, yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi. Baik atau buruk, layak atau tidak buku itu untuk dibaca. Nah, selanjutnya unsur-unsur resensi buku. Unsur-unsur resensi buku ini ada sinopsis,
ulasan singkat, kemudian singkatan buku dengan kutipan, kemudian keunggulan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak buku tersebut ya. Nah, judul resensi itu apa? Judul resensi adalah bagian pemikat sebagai daya tarik pada pandangan pertama bagi pembaca. Jadi, ketika kalian membaca buku itu, apa yang menarik dalam buku ini? Kalian lihat dan kalian tandai. Kemudian bagian ini yang bisa mencuri hati pembaca untuk mengenal suatu buku. Selain menggambarkan isi resensi, secara garis besar, judul harus ditulis dengan menarik yang membuat pembaca ingin terus membaca hingga akhir kalimat, bahkan sampai membuktikan dengan membeli sendiri buku yang usai di resensi. Kemudian identitas buku. Identitas buku ini wajib sekali ketika meresensi sebuah novel atau karya-karya yang lainnya. Identitas buku ini merupakan gambaran umum yang ada dari dalam buku yang berisi seperti judul, nama pengarang, tahun terbit, dan tahun cetaknya, ketebalan buku, nomor edisi buku, kemudian penerbit, harga buku juga perlu dicantumkan dalam identitas buku tersebut ya. Kemudian ukurannya juga. Kemudian yang ketiga, identitas buku. Nah, identitas buku ini adalah pembahasan sinopsis. Saat penulisan tidak perlu memperhatikan kronologi cerita. Jadi, kamu bisa menulis sinopsis secara bebas, merangkai sebuah sinopsis yang memancing rasa ketertarikan pembaca tanpa perlu menulis secara lengkap isi dari buku. Nah, itu tadi. Jadi kalian membuat sinopsis itu tidak perlu menuliskan secara keseluruhan isi dari buku tersebut, tapi kalian mengeluarkan pendapat yang tidak keluar dari teks atau isi dari buku itu. Kemudian biografi pengarang, membicarakan tentang pengarang atau penulis buku. Nah, bagian ini biasanya ditulis secara ringkas. Di dalamnya terdapat kehidupan si penulis dari mulai latar belakang, keahlian, sampai karya-karyanya. Nah, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan buku. Unsur vital yang harus ada adalah pandangan terhadap sebuah buku serta isi di dalamnya. Umumnya ya, berisi penilaian kelebihan dan kekurangan buku. Bagian ini adalah pendapat terhadap buku yang diulas. Yang keenam itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah bagian unsur terakhir pada penulis sebuah buku, sebuah kesimpulan. Nah, kalian bisa dapat menulis opini tentang buku itu, apakah buku itu baik untuk dibaca atau untuk dibaca, layak atau tidak untuk dibaca, intinya ya. Yang selanjutnya yaitu sistematika resensi. Yang pertama itu judul. Judul tadi sudah dijelaskan ya. Judul terdapat tambahan kesan atau penilaian penulis pada judul resensi. Kemudian identitas karya sudah dijelaskan tadi ya. Apa coba identitas karya? Apa identitas karya? Kristi. Identitas karya berisi tentang pembuatan karya, pembuatan dan keterangan lain karya tersebut. Nah, ya benar. Jadi identitas karya adalah berisi tentang pembuatan karya, tahun pembuatannya kapan, dan keterangan lain tentang karya tersebut atau siapa pengarangnya, gitu ya. Kemudian sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis ini berupa informasi singkat yang diresensi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan karya. Kelebihan dan kekurangan karya ini berisi tentang ulasan karya yang diresensi. Dan yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berupa penilaian resensi terhadap karya yang diresensi. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya mengenai novel berjudul Laskar Pelangi. Siapa di sini yang pernah baca novel Laskar Pelangi?
Pernah. Oh, pernah. Jadi baca nggak siapa identitas bukunya, siapa penulisnya, berapa halaman? Baca nggak? Tidak. Tidak. Nah, jadi gini contohnya, contoh resensi. Tuliskan ini penjelasan mengenai bukunya, kemudian identitas buku, dilanjutkan dengan sinopsis, kelebihan dan kekurangan buku, kemudian intisari buku. Ya, itulah ya. Nah, ini sinopsisnya. Sinopsis dari novel Laskar Pelangi. Kelebihan dan kekurangan dari novel Laskar Pelangi. Nah, jadi nanti Ibu kasih tugas ya membuat resensi novel. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan itu. Ya, ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Sudah paham semua mengenai materi resensi? Paham. Paham. Nah, jadi kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan yang Ibu bahas tadi mengenai pengertian resensi, isi resensi, sistematika resensi, cara membuat resensi? Sudah paham? Nah, bisa menyimpulkan tidak itu dari materi hari ini? Tidak. Nah, jadi Ibu simpulkan kesimpulan dari materi hari ini mengenai materi resensi. Resensi itu adalah ulasan atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Dan tugas dari seorang penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah karya itu baik untuk dibaca atau tidak. Kemudian unsur-unsur resensi itu ada judul, kemudian identitas buku, intisari buku, biografi penulis, kelebihan dan kekurangan buku, dan kesimpulan atau opini kalian mengenai buku tersebut ya. Dari materi kita hari ini sudah dicatat tadi kan? Sudah, Bu. Jadwalnya sudah mau habis ya. Ibu kasih PR. Hari ini materi resensi ditulis PR-nya ya, besok dikumpul. Nah, tugasnya 2. Yang pertama, kalian uraikan secara singkat dan tugas sistematika penulisan suatu resensi. Yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana teks atau karya tulis lainnya yang memiliki kaidah kebahasaan dan sebutkan apa saja kaidah kebahasaan yang ada pada teks resensi tersebut. Nah, sudah ditulis? Sudah, Bu. Sudah. Jadi mengingat waktu sudah mau habis ya, Ibu tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat di hari ini dan hari esoknya. Amin. Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.